Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Evi Unilevi, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Dulupi. Di era digital ini, saat dunia terasa sudah terhubung, namun kemampuan komunikasi membatasi koneksi. Masalah inti terletak pada kurangnya penguasaan keterampilan berbahasa Inggris, sebuah tantangan nyata yang jelas terlihat pada peserta didik di wilayah pedesaan SMP Negeri 2 Dulupi. Mereka memulai tanpa bekal dasar bahasa Inggris dari tingkat sekolah dasar. Keterbatasan ini meluas dari minimnya penguasaan kosakata, kesulitan pelafalan, hingga hambatan dalam menulis, membaca, dan memirsa. Maka muncul pertanyaan kritis, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis pada peserta didik agar lulusannya kreatif, bernalar kritis, dan memiliki keterampilan berkomunikasi. Untuk menjawab tantangan di atas, lahirlah sebuah inovasi pembelajaran mendalam yang berjudul Jelajah Pengalaman Belajar Bahasa Inggris dengan iBox dan Macan. iBox atau Interactive Box adalah kunci inovasi yang mengubah cara peserta didik belajar bahasa Inggris. Dirancang sebagai media belajar yang holistik, iBox memandu peserta didik belajar melalui tahapan pembelajaran mendalam yang terstruktur, mulai dari tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di dalam iBox terdapat Macan, yaitu Magic Card dan Adjective Game dalam web English Note. Dengan mudah peserta didik dapat memindai QR Code untuk langsung mengakses fitur-fitur tersebut. Lebih dari sekedar alat bantu, iBox juga dilengkapi dengan kartu aplikasi dan kartu refleksi, memastikan setiap sesi belajar menjadi pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Langkah pertama dalam mengimplementasikan praktik baik ini adalah berkolaborasi dengan guru IPA dan penutur asli bahasa Inggris atau bule sebagai mitra dalam pembelajaran. Dengan guru IPA, saya memetakan capaian dan tujuan pembelajaran pada materi jenis-jenis nutrisi pada makhluk hidup yang saya gunakan konteksnya pada materi Degree of Comparison dalam topik percakapan memilih jajanan yang sehat. Dengan mitra penutur asli atau bule, saya mengajak peserta didik untuk melakukan tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal untuk materi prasyarat yaitu tentang adjektif melalui tes tulis, lisan, dan observasi. Hasil yang saya peroleh dari 20 peserta didik yang di-assessment adalah sebagai berikut. 10 orang belum paham, 6 orang paham sebagian, dan 4 orang paham utuh. Langkah berikutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan menggunakan iBox dan Macan. Tahap pertama adalah tahap memahami. Di sini saya menggunakan teknik station rotation. Peserta didik bisa menjelajahi pengalaman belajarnya pada materi Degree of Comparison melalui beberapa station yang bisa diakses melalui iBox dan Macan dengan cara memindai QR Code. Di station pertama yaitu Station Exploring Material, di mana di sini memfasilitasi peserta didik untuk memahami materi Degree of Comparison yang saya buat di Google Site yang saya beri nama English Note. Station kedua yaitu Adjective Game yang saya buat dengan memanfaatkan aplikasi coding untuk memfasilitasi murid dalam memahami syllable yang diubah menjadi komparatif dan superlatif degree. Stasiun ketiga yaitu stasiun Magic Card, di mana murid memecahkan soal aplikatif terkait materi dengan bantuan teknologi augmented reality. Ini untuk menstimulasi murid membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris. Stasiun keempat yaitu Station Application Card, yang bisa dimanfaatkan peserta didik untuk menstimulasi kemampuan menulis dan berbicara bahasa Inggris tentang Degree of Comparison dengan topik Smart Shopper dalam memilih
jenis jajanan yang sehat. Melalui iBox, murid belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing. Peserta didik bebas berpindah dari status station ke station lainnya sampai benar-benar memahami materi. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan pendampingan, penguatan motivasi intrinsik, dan penilaian formatif. Observasi pada karakter mandiri dan kreatif juga ditekankan dalam proses pembelajaran di tahap memahami ini. Pada tahap ini juga, prinsip pembelajaran mendalam yang diterapkan adalah prinsip menggembirakan dan berkesadaran. Yang kedua adalah tahap pengalaman belajar mengaplikasi. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan konsep materi degree of comprehension yang sudah dipelajari di tahap memahami. Praktik pedagogis yang saya gunakan adalah teknik role playing. Langkah pertama, saya membagi peserta didik menjadi 2 kelompok. Kemudian mereka memainkan interaktif game Making a Sentence pada IFP atau Smartboard. Kegiatan ini sebagai tiket untuk masuk ke tahap pembelajaran yang lebih dalam lagi, yaitu simulasi percakapan dengan topik Smart Shopper, yang ragamnya bisa diakses di iBox melalui kartu aplikasi. Dengan bekal pemahaman nutrisi pada pembelajaran IPA, di pelajaran bahasa Inggris ini, peserta didik diminta untuk mengaplikasikan pengetahuan materi degree of comprehension dengan kandungan nutrisi dalam menentukan jajanan yang akan dibeli. The noodles are tasty, but they're not as healthy as real meals. I agree. Rice with side dishes is definitely healthier than instant noodles. My mom always says the homemade food is the healthiest. That's true. The healthiest meals are usually the ones made at home with fresh ingredients. Kegiatan mengaplikasikan berikutnya adalah Meet Bule, melakukan percakapan langsung dengan penutur asli bahasa Inggris. Inilah bentuk nyata dari kegiatan mengaplikasikan bahasa Inggris secara kontekstual. Secara bergantian, peserta didik melakukan tanya jawab dengan Bule. Kegiatan ini menstimulasi kemampuan bernalar kritis dan komunikasi yang merupakan bagian dari 8 dimensi profil lulusan. Pada tahap ini, prinsip pembelajaran mendalam yang diterapkan adalah berkesadaran dan bermakna. Pengalaman belajar berikutnya yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan menuliskan apa yang telah dipelajari, apa yang belum dimengerti, dan bagaimana menerapkan pembelajaran ini ke depannya. Hasil refleksi ditulis dalam sticky note dan ditempelkan pada papan refleksi kelas. Selanjutnya adalah melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian, pada kegiatan terakhir adalah mengekspresikan materi yang telah dipahami dan diterapkan dalam bentuk karya seperti gambar, komiks, lagu, infografis, dan lainnya. Pada tahap ini, prinsip pembelajaran mendalam yang diterapkan adalah bermakna dan menggembirakan. Rangkaian praktik pembelajaran mendalam menggunakan media iBox dan Macan telah memberikan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nyata dalam kemampuan berkomunikasi dan menulis sederhana peserta didik berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Selain itu, terlihat adanya peningkatan motivasi intrinsik serta penguatan kemampuan bernalar kritis. Muara akhir dari inovasi ini adalah terbentuknya karakter profil lulusan yang kreatif, komunikatif, dan bernalar kritis. Dampak dari praktik pembelajaran ini telah dirasakan manfaatnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Rekan guru bahasa Inggris menjadikan praktik baik ini sebagai inspirasi dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya. Belajar dengan iBox dan Macan seru. Yang lebih seru menurut saya main game adjektif. Pembelajaran yang benar-benar mendalam bukanlah sekedar menjejalkan kata-kata sebagai hafalan. Namun, ini tentang bagaimana memberdayakan peserta didik dalam menemukan makna belajar yang bermanfaat bagi masa depan.